Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pagi ini saya ingin memberikan panduan ya kepada para dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, bagaimana cara membuatkan akun atau rumah ya di Sister Cloud. Silakan masuk ke alamat email, ke alamat sisternya itu di sister ya, kemendikbud.go.id. Kemudian silakan nanti menggunakan daftar sekarang ya, kalau kita belum punya akun. Kalau sekarangnya sudah punya, cukup menggunakan alamat email yang sudah diaktifkan dan sandinya, ya. Karena kita belum punya, silakan klik dengan daftar sekarang. Di situ kita dihadapkan dengan menu untuk pembuatan akun sister. Silakan pilih sebagai dosen. Kemudian buatkan akunnya. Nah, di situ kuncinya untuk membuatnya cukup menggunakan dua identitas. Yang pertama adalah niden, ya. Misalnya ini adalah niden salah satu dosen kita, kemudian alamat emailnya. Misalnya saya ketikkan Bu Yulniza ya @uinib.ac.id. Nah, di sini emailnya harus aktif ya. Jadi dan kalau bisa gunakan juga email institusi kita untuk memudahkan pendataan, kemudian juga membantu perguruan tinggi kita. Silakan nanti buatkan akun, ya, diklik ya, silakan. Setelah diklik itu nanti akan muncul semacam tombol pesan bahwa aktivasinya sudah dikirim ke alamat email. Silakan dilihat di inbox ya. Kemudian silakan dicek di emailnya. Di situ sudah ada di kotak masuk itu ada aktivasi akun sister Anda. Nah, silakan dilihat ya. Di situ ditulis bahwa batas waktu akan berlaku selama 24 jam. Silakan diaktifasi akunnya di rentang waktu itu. Nah, jadi diklik, kemudian nanti akan muncul daftar nama yang punya niden tadi dan universitasnya, kemudian perannya, kemudian juga nanti kelihatan organisasinya adalah di home base kan di prodi SPI ya, contoh dengan Bu Yulniza, kemudian email yang terdaftar tadi, kemudian tuliskan sandi ya. Nah, di situ kriterianya adalah minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Nah, jadi di situ memastikan bahwa sandi itu kekuatannya harus kuat ya, dengan minimal harus mempunyai kombinasi tadi. Misalnya saya gunakan simbol dulu, kemudian huruf besar ya, kemudian huruf kecil dan angka. Nah, kemudian nanti ya, silakan nanti diulang ya, dikonfirmasi kata sandi. Pastikan kata sandi dengan konfirmasi kata sandi itu harus sama. Ya, ini untuk memastikan bila dilihat ya. Di sini tidak boleh berbeda gitu ya. Copy paste saja juga bisa gitu ya. Kemudian baru silakan diaktifasi akunnya. Ya. Nah, pada saat kita aktivasi otomatis akun sisternya sudah aktif ya. Nah, silakan nanti digunakan selama ke akun sisternya dengan menggunakan email pengguna tadi dan kata sandi yang kita buat tadi. Nah, misalnya tadi emailnya adalah Bu Yulniza @uinib.ac.id, pasportnya tadi atau kata sandinya. Nah, kemudian masuk ya. Nah, pastikan kata sandinya harus benar ya.
sesuai dengan apa yang tadi kita buat, dimana ada minimal 8 karakter dan mengandung simbol, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Silakan login. Ya, masuk ya. Di situ kita dihadapkan dengan dashboard ya. Ada 2 dashboard ya kita lihat. Ini pada menu peran saat ini itu ada pilihannya peran di level perguruan tinggi dan di level pusat. Nah, bedanya apa? Kalau peran di level pusat biasanya kita selaku dosen itu mungkin sudah sebagai asesor ya untuk level pusat. Nah, kalau di level perguruan tinggi itu lebih ke level kita di PT di perguruan tinggi masing-masing ya. Silakan diklik di level perguruan tinggi aja ya. Terutama mungkin nanti akan kita lihat ya, di situ ada data kita terkait dengan dashboard, data pokok ya, yang sudah tertera di situ. Kemudian pendidikan terakhir, kemudian status serdosnya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kekeliruan nanti silakan diupdate di sana. Di situ juga nanti kelihatan ya perubahan-perubahan data yang kita lakukan. Langkah pertama mungkin di tombol profil silakan diupdate untuk data pribadi. Di mana untuk data pribadi ini kita mesti memastikan seluruh datanya itu benar ya, dan seluruh data itu kita update dan dia membutuhkan data dukung. Nah, contoh di data profil silakan ajukan perubahan data, di mana data profil baru itu kita lihat itu silakan yang kalau misalnya tidak ada silakan diupdate di sana. Yang tidak perlu sekiranya dirubah ya silakan diabaikan ya. Misalnya nama udah betul berarti abaikan saja, jenis kelamin udah betul ya. Nah, silakan jenis kelamin itu belum terisi itu, silakan diisi ya. Sudah ya, perempuan udah. Kemudian tempat lahir kalau misalnya sekiranya salah silakan diupdate gitu ya, perbaiki. Kemudian tanggal lahir kalau sudah betul abaikan. Kemudian nama ibu itu wajib isi itu, silakan nanti diisi. Diisi nama ibunya. Kemudian juga dia butuh data dukung ya, salah satunya adalah KTP dan KK. Jadi kalau terkait dengan nama ibu otomatis kan dilihatnya di kartu KK gitu ya. Jadi yang wajib itu mungkin KK ya. Jadi jangan sampai tidak dilampirkan. Di mana di situ dokumen wajibnya adalah KTP dan KK. Jadi keduanya wajib dilampirkan. Di mana pilih dulu filenya, kemudian nama dokumennya apa, kemudian tautannya kalau misalnya diperlukan ya. Nah, kemudian begitu juga dengan dokumen dari kartu keluarga, ketikkan dokumennya, nama dokumennya, kemudian keterangannya bisa diabaikan ya. Kemudian jenis dokumennya, kartu keluarga, tautan dokumennya kalau misalnya ada ya. Misalnya kita sudah menggunakan cloud, cukup ketik aja tautan dokumennya. Tapi kalau enggak abaikan saja juga boleh. Nah, silakan disimpan atau diajukan ya. Nah, yang jelas nanti pada saat kita simpan dia masih dalam bentuk draft, dia biar diproses dia silakan diajukan ya, sehingga nanti sampai ke tahap approval nanti oleh pihak admin ya. Di situ kita lihat ini ada nampak ya profil lama dan profil baru, apa yang dirubah itu kelihatan. Kalau sekiranya udah valid silakan diajukan ya perubahan data sehingga bisa diproses ya. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke menu data profil, data pribadi. Di situ kita lihat silakan diisikan bidang keilmuan, kemudian juga kependudukan ya. Pastikan seluruhnya diisi. Ini data-data penting ini wajib ya. Ya, jadi kemudian data pegawaian, SK CPNS-nya, SK TMMD-nya terhitung mulai dosennya itu silakan diketikkan nomor SK-nya juga ya. Kemudian data keluarga, kemudian juga lainnya ini MPWP wajib isi nampaknya ya. Kemudian Sinta ID ini harus diisi ya, karena nanti dosen akan terhubung dengan Sintanya nanti. Ini untuk keperluan pelaksanaan penelitian nanti.
Nah, kemudian kita lihat di in-passing juga ya untuk perubahan kepangkatan silakan ditambahkan kalau misalnya datanya ada. Jabatan fungsional ya kalau kita lihat ini baru terakhir ya lektor kepala. Mungkin nanti kalau sudah ada update terbaru silakan ditambahkan saja di situ. Ya, kepangkatan ya yang jelas dia butuh data dukung ya. Jadi apapun dokumennya silakan dilampirkan data dukungnya. Tujuannya adalah biar data itu bisa disetujui dan divalidasi oleh admin pusat ya. Kemudian juga kalau kita lihat di kolom penempatan juga posisi kita home base ya. Nah, kalau misalnya sekiranya berbeda silakan diajukan. Nah, kemudian kualifikasi kalau sudah S3 ya silakan ditambahkan ya. Nanti dia butuh ijazah itu sama transkrip ya. Kemudian juga di bidang diklat ya. Kalau misalnya nanti ada dosen kita yang mengenakan diklat ya silakan ditambahkan. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, kalau sekiranya ada ya misalnya pernah bekerja di unit apa gitu ya. Kemudian juga riwayat sertifikasi. Kemudian juga kalau sekiranya pernah tes ya, ada tes TOEFL ya, tes TKDA gitu. Silakan ditambahkan di situ. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan tridharma dosen itu pengajaran sendiri itu sudah ada di tinggal lihat saja karena dia sudah diimpor dari PD Dikti. Nah, PD Dikti itu dia diimpor dari Siakat ya. Jadi otomatis dia akan muncul di situ. Silakan nanti dicek itu apakah betul semester genap kemarin kita mengajar sebanyak SKS itu. Pastikan seluruhnya ada di situ ya. Nah, ini kalau kita lihat nih per semester sudah nampak ya. Silakan dosen mengecek, memastikan setiap semester, karena ini kepentingannya adalah untuk penilaian BKD nanti. Ini kan lihat dari situ, apakah betul dosennya mengajar atau mengampu mata kuliah sebanyak itu. Kemudian juga di bidang pendidikan juga ada bimbingan mahasiswa ya. Nah, ini kelemahan kita baru kita lapor kelihatannya baru semester genap kemarin ini. Ya, semester genap ya, 23 genap itu baru terlapor. Sementara yang sebelumnya belum pernah terlapor ya. Nah, ini sebetulnya adalah pentingnya pendataan mahasiswa tingkat akhir di mana dosen dan mahasiswa itu didata bimbingan dan pengujian tugas akhirnya atau skripsi atau tesis atau disertasi. Jadi itu wajib didata dan diinput ya. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya tidak ada sehingga kolom ini tidak akan terisi gitu ya. Nah, jadi ke depan dosen kita wajib mengisi atau mengimpun ya bimbingan dan pengujian. Nah, di sini kalau kita lihat semester ganjil udah genap kemarin udah terlapor ya. Pengujiannya belum terlapor semua. Nah, ini sudah semester genap udah terlapor kemarin ya karena sudah ada mulai pendataan gitu ya. Bahan ajar juga silakan ditambahkan di sini kalau misalnya ada bahan ajar yang sudah berstandar ISBN ya. Ini tujuannya adalah nanti untuk memudahkan nanti kita penilaian TPAK. Kemudian juga penelitian silakan ditambahkan. Kalau tadi ada kita sudah isi nomor apa tadi Sinta tadi itu otomatis dia akan terhubung dengan Sinta. Nah, dia akan bisa nampak tuh karya-karya penelitian kita di sana. Kemudian juga pengabdian ya, nanti dia akan terhubung dengan sistem BIMA ke depannya. Dan unsur penunjang lainnya ya, misalnya kita punya anggota profesi, penghargaan gitu ya, kemudian unsur penunjang lainnya. Kemudian nanti ke depan nanti layan BKD akan lewat sini gitu ya. Untuk saat ini mungkin belum dibuka ya. Tinggal kita mengajukan nanti untuk ke pusat nanti untuk pelayanan BKD. Jadi fokus sekarang kita mungkin fokus ke data profil dulu, di mana seluruh dosen wajib memperbaharui datanya di sini, di mana syarat untuk memperbaharui dia harus punya data dukung ya. Contoh KTP misalnya terkait dengan data diri itu data dukungnya mungkin KTP atau ditambah dengan lain gitu ya. Misalnya KK juga ya. Nah, silakan yang jelas ini
tujuannya adalah untuk memvalidasi apa yang ibu bapak inputkan gitu ya, karena nggak mungkin apapun data itu divalidasi begitu saja, pasti dia membutuhkan data dukung gitu ya. Nah, kemudian ya mungkin itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.